Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Kali ini kita sudah sampai di chapter 10 ya, di season membuat bak ukur ikan bahan fiberglass, teknik konvensional atau teknik perakitannya. Perakitan kita buat dari plat-plat yang kita cetak persegi, kemudian kita sambung sisi kiri, sisi kanan, muka belakang, kemudian topnya. Teknik ini bisa juga digunakan saat Anda memiliki plat bekas ya, plat bekas fiber, bukan plat bekas plastik. Jika ada dijual plat bekas, jika ada yang dijual plat fiber ukuran per lembar, itu lebih bagus lagi Anda beli platnya kemudian rakit sendiri. Tapi kalau nggak ada, pas di tempat Anda ada plat bekas kapal yang sisinya lurus, atau bahkan mau buat perahu, mau buat kolam, bentuknya seperti speedboatnya dari speedboat yang sudah tua, sudah usang, sudah keropos, Anda mau baikin, teknik ini sama. Ada beberapa item pekerjaan yang bisa Anda petik dari channel, dari konten ini. Oke, kita lanjut, melanjutkan konten sebelumnya. Oke sahabat teknik, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya perlu perlihatkan ya, kurang lebih nanti tampilan yang akan kita buat seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat bak ukurnya, nanti jadinya seperti ini kawan-kawan. Ya ini setelah di packing ya, sudah berlogo AT Fiberglass. Ini ukurannya 60 kali 60 panjang, 30 lebar, kemudian tingginya 20. Kedepannya nanti saya akan buat konten membuat cetakannya yang permanen, sehingga ini nggak perlu digunakan cat sisi dalamnya, tetapi langsung gel coat ya. Ini kan yang teknik konvensional. Sekarang nanti yang saya buat yang teknik industri atau teknik sistem pencetakan. Oke, tetap ikuti channel ini sehingga teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari kita. Kalau begitu kita lanjut untuk membahas pekerjaan yang tertunda di konten sebelumnya. Jadi ini proses laminasi tulangannya ya. Pakai mat 300 satu lapis. Yang sudah dilaminasi di sini. Jadi nggak ada angin-anginan. Nggak ada. Sudutnya lihat bang, kalau ada angin-angin kan apa? Iya. Yang ini untuk kolam panjang 60, lebar 30, tinggi 20. Di daerah sini kita sudah susun matnya ya semua. Sini. Tinggal yang di sini nanti saat laminasi baru kita kasih matnya. Tapi matnya sudah dipotong-potong. Matnya digunakan mat 300, cuma satu lapis ya. Tapi nanti setelah kering kita kuas lagi dengan resin. Jadi ini telah kita laminasi kawan-kawan ya. Ini telah kita laminasi sudutnya. Tinggal melepas rangka. Oke, sini juga kita sudah laminasi dalamnya. Tinggal kita potong ini, terus lepas rangka. Nanti teman-teman bisa lihat caranya ya. Oke. Sekarang kita tiba waktunya di proses gerinda ya, proses pemotongan sudut yang sisa tuh yang saya tunjukin kemarin di konten yang sebelumnya ya. Kita potong menggunakan mata gerinda mata gerinda besi ya, diameter 4 inci. Ini teman-teman bisa lihat proses pemotongannya ya. Kita potong ke 4 sisi menggunakan mata gerinda potong besi. Teman-teman juga bisa gunakan kalau mau aman itu mata gerinda keramik ya, yang ada serbuk intannya, itu lebih aman, tapi kekurangannya itu agak lambat motongnya. Kalau mata gerinda besi ini agak cepat. Nah, yang teman-teman lihat di layar itu pelepasan rangka ya. Jadi kita langsung lepas rangkanya yang kayu kecil kemarin yang ukuran 1 cm kali 1 cm dengan panjang sesuai yang dibutuhkan. Di situ nanti karena paku yang kita gunakan paku tembak, nanti rata-rata sih 90% kayunya pakunya ngikut di kayu. Tapi ada 1-2 paku
yang nanti tetap tinggal di fiber itu. Kita cabut pakai kunci tang, bisa kunci tang. Kemudian kita potong lah dengan mata gerinda potong yang sebelumnya tadi kita gunakan juga bisa. Jadi kawan-kawan bisa pilih mana yang lebih tepat dan lebih efisien. Jadi kita untuk menghaluskan sudutnya, membulatkan sudutnya, teman-teman bisa lihat ya. Saya gunakan dua gerinda. Sebenarnya bisa satu, tapi saya mau yang simpel, jadi matanya saya nggak ganti-ganti. Gerinda yang saya gunakan, yang teman-teman lihat di layar kaca Anda tuh, gerinda P16 ya. Mata gerinda P16, teman-teman bisa share di Google. Itu jenis mata gerinda P16 gimana? Dia agak kasar, itu lebih awet ya. Kemudian lebih cepat makannya, sehingga kita bisa bulatin sudutnya. Nah, pertanyaannya, eh, kalau dibulatin sudutnya, platnya nggak habis ya, Gan? Platnya nggak hilang ya di daerah sudut. Nah, itulah fungsi dari proses pendempulan di konten sebelumnya ini. Sengaja saya dempulin sudutnya agak tebal, sehingga platnya itu ketika saya gerinda bulat, sudutnya nggak hilang, nggak putus ya. Karena saya dempul agak tebal, kemudian saya laminasi dari sisi dalam. Sehingga ketika kita gerinda sudutnya, itu walaupun sambungan antara plat yang satu dengan yang lain itu putus, masih ada dempul. Kemudian di belakang dempul masih ada serat laminasi ulang ya, yang kita lakukan di di awal tadi, yang di video-video awal ini, masih di konten ini ya. Ada tadi saya tampilkan proses laminasi ya. Atau kalau nggak sempat tampil laminasinya, saya tampilkan proses penyiapan serat M300 yang potongan tebal 3 cm sampai 4 cm ya, yang kita sisipkan di sela-sela top dari bak tersebut. Jadi ini real time ya. Maksudnya nggak real time, ini percepatan kali 3. Jadi kalau waktunya itu misalnya 3 menit, Anda tinggal kali 3, berarti waktu realnya itu 9 menit. Jadi khusus penggerindaan ini, mulai dari kawan-kawan bisa lihat, mulai dari percepatannya itu percepatan kali 3. Berarti kalau di sini waktunya 3 menit, berarti realnya itu 9 menit karena kita kali 3. Teman-teman bisa jadikan dasar acuan untuk proses penggerindaan satu buah bak ukur ini. Itu proses penggarisannya. Kita pakai triplek yang lebar-lebar 2 cm atau 1 cm. Kita tempel di topnya, kemudian kita garis. Ini biar memudahkan proses pemotongan sudutnya ya. Ya, yang itu. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini bisa memudahkannya ya. Itu nggak apa namanya, nggak terlalu kelihatan ya, agak buram sih, soalnya kamera handphone nih kalau kita pasang di ruang kerja nih, pada proses pengerindaan nih akan berdebu kameranya, sehingga lama kelamaan tampilannya agak buram. Nah, sekarang kita rapikan ya, masih pakai gerinda yang sama, yang tajam-tajam, karena sejago-jagonya orang ngelaminasi nggak bakalan bisa sangat sempurna hasilnya. Pasti ada satu dua yang tajam. Jadi teman-teman yang baru pemula di dunia fiber, jangan berkecil hati. Kalau Anda proses laminasi ada bulu-bulu mat yang tajam tuh ketika dia kering, itu biasa. Artinya mungkin ada perbedaan lah antara senior dan yang sudah senior, sudah berkecimpung berapa tahun, kemudian yang pemula, pasti ada perbedaan. Tetapi yang runcing-runcing itu pasti ada. Sesenior-senior apapun dia pasti ada yang tertinggal tuh, yang runcing-runcing. Karena ada beberapa serat tuh yang nggak mau nggak mau, ketika bahasa itu nggak mau benar-benar rapat di serat yang lain, sehingga tetap ada yang runcing satu dua. Tapi itu is okay, itu normal. Ya, yang perlu kita lakukan sebagai pemula ya cukup meminimalisir yang runcing-runcing tersebut. Tapi kalau ada ya nggak masalah, nanti setelah finishing kita gerinda seperti teman-teman yang teman-teman dapat lihat di layar kaca Anda ya. Nah, ini pemotongan sisa paku tembak tadi yang nggak sempat ngikut ke kayu. Oke, karena dicabut pakai kunci tang agak keras, jadi kita potong, atau kalau mau simpel langsung potong. Tapi hati-hati motongnya, nanti tembus baknya. Kemarin saya ada satu ya,
ada satu yang saya potong paku tembaknya itu tembus. Nah ini sudah selesai proses gerindanya. Jadi tampilannya seperti ini kawan-kawannya setelah digerinda. Sudutnya seperti ini. Oke. Nah, dalamnya seperti ini. Kita sudah lepas kayunya tadi ya. Kayunya yang itu. Sip. Jadi perbedaannya tuh seperti ini. Ini tinggal di amplas, cuci amplas ya biar kasar sehingga pada saat pengecetan bagus lengket catnya. Sisa dicuci amplas, dikuas resin sedikit daerah sudut ya, semua dikuas resin sehingga pori-pori semua ketutup. Setelah itu kita cat epoksi. Oke. Nanti kita akan gerinda semua, tapi saya nggak akan video terlalu panjang ya ke semua keseluruhan. Yang penting satu sudah ada contoh. Nanti pengamplasan terus dikuas tuh. Nanti saya kasih contoh. Jadi ini tampaknya ya penampakannya bak ukur ikan koi ukuran yang ini 60 panjang ke sana, sini 30, tingginya 20 cm. Dan yang sana yang agak besar itu panjangnya ke sana 1,2, lebarnya ke sini 50, tingginya 30. Sekarang selesai tahap epoksi ya. Setelah selesai tahap epoksi ini kita akan dempul daerah-daerah yang ada pori-pori dikit ya. Kita proses dempul daerah yang ada pori-porinya. Setelah itu kita lanjut ke proses pengecatan sesuai dengan permintaan dari konsumen. Oke, saya epoksi malam ya, karena nggak masalah sih kalau epoksi malam, soalnya ini bukan tahap akhir. Yang masalah tuh kalau pengecatannya malam, karena itu nanti tampilan akhirnya ada di painting. Kalau ini masih epoksi, jadi nggak ada masalah sih. Agak belang-belang itu yang penting semua permukaan terkena epoksi, karena intinya dia fungsinya agar cat dengan powder itu benar-benar lengket. Oke, mungkin cukup dulu. Proses epoksinya nggak perlu saya tampilin ya, soalnya ya dimana-mana epoksi itu sama, painting menggunakan epoksi sama. Nggak ada yang beda sih, nggak ada yang istimewa dari painting bodi motor, bodi mobil ataupun bak fiber. Justru lebih rumit paintingnya atau epoksinya mobil, karena kita perlu hati-hati sekali. Kalau bak ini ya seadanya lah, sederhana lah. Yang penting sudah nggak keriput-keriput, is okay. Oke, sahabat teknik, sampai di sini kita stop dulu proses pembuatan baknya. Kita jawab dulu pertanyaan dari kawan-kawan, karena ini ada hubungannya di proses epoksi tadi, ada hubungannya dengan pertanyaan kawan di konten sebelumnya ya. Itu konten yang di part 9 atas nama Faisal Absari ya. Kawan bisa lihat di layar kaca Anda pertanyaannya. Itu, Bang, kenapa ya kolam saya bagian sisi air ke bawah itu bergelembung, sementara yang ke atas yang nggak kena air itu nggak bergelembung. Itu pengalamannya sama dengan pengalaman saya awal-awal buat kolam ya, bak fiber. Biasanya yang kayak gitu itu kolam yang nggak melalui yang dicat. Jadi bak itu yang teknik industri, ini yang konvensional pasti kita cat karena ada sambungan plat dan antara plat. Tetapi yang teknik industri nanti itu sistemnya cetakannya jadi kita nggak perlu cat sisi dalamnya, tetapi pakai gel coat, pakai dasaran gel coat langsung. Tetapi kadang seperti teman saudara Faisal Absari ini, katanya sih kolamnya tuh sudah ada gel coat kemudian dicat lagi, berarti ada beberapa tempat yang lecet sehingga dia perlu pengecatan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Kenapa dicat lagi? Berarti mungkin ada beberapa gel coat yang nggak terlalu tebal sehingga warnanya kurang baik. Jadi jawabannya tuh
sebaiknya sebelum dicat gel coatnya itu kan masih ada sisa mirror. Itu kalau kolam baru. Kalau kolam lama kan gel coatnya berarti sudah hilang mirrornya. Kalau kolam baru sebaiknya gel coatnya itu diamplas dulu. Gunakan amplas 240. Itu sudah paling kasar. Yang penting permukaan dari gel coat ini kasar, hilang unsur mirror sudah hilang sehingga catnya lengket. Yang kedua, nggak masalah sih kawan-kawan pakai cat entah itu Suzuka, ini bukan endorse merek ya, cat-cat yang jenis Dilico lah, Dana Pen atau apalah, itu nggak masalah. Tetapi nanti dampaknya yang bergelembung tadi itu, karena daya rekat antara cat ini dengan permukaan fiber ini nggak kuat, karena cat ini didesain untuk pewarnaan aja, bukan melekat. Jadi gunakan dulu epoksi. Epoksi saya nggak pernah pakai epoksi filler ya, karena epoksi filler ini tidak dirancang untuk melindungi permukaan dari plat, entah itu plat besi atau plat fiber. Daya rekatnya nggak terlalu kuat. Saya pakai epoksi primer. Biasanya di epoksi primer ini orang pakai mengecat mobil yang dasaran awal, kemudian setelah di epoksi, kemudian di dempul dan di epoksi lagi pakai filler. Gunakan cat epoksi primer. Seperti yang kawan-kawan lihat tadi di video ini, yang di sebelumnya ya saya tampilkan, itu adalah epoksi filler. Epoksi primer, maaf kawan-kawan. Warnanya warna silver, tapi warna lain juga nggak masalah. Biasanya sih ada yang warna merah tua, merah maron, kemudian biasanya sih ada yang warna krem. Itu nggak masalah. Intinya harus di epoksi primer dulu sehingga daya lekat antara cat ini dengan permukaan fiber lebih kuat. Yang itu sudah sifat dasar dari epoksi primer ya. Setelah di epoksi primer, kalau ada permukaan yang agak kasar, agak lobang, pori-pori, bisa didempul pakai dempul hijau, dempul mobil, alpha gloss juga bisa, dempul dana pen ya, ada dempul dana pen ada. Kemudian sunpolak juga bisa. Setelah itu baru kawan-kawan bisa epoksi lagi, tutup lagi bekas dempulan tersebut, tapi tentunya diamplas dulu, tutup lagi. Di situ bisa teman-teman gunakan epoksi filler. Kalau mungkin epoksi filler nih harganya lebih murah, tapi kalau sama aja ya gunakan aja epoksi primer. Oke, itu jawaban buat saudara Farisal Absari. Kemudian buat Bang C ya, Bang C, teman-teman bisa lihat pertanyaannya. Sabar dulu ya, saya belum ada waktu membuat konten untuk buat cetakan kolam bulat. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau invest, saya buatkan konten, saya buatkan cetakan, kemudian cetakannya saya kirimkan ke Anda bisa. Tapi untuk sekarang pemesanan untuk kolam bulat di daerah saya belum ada. Kalau ada nanti saya buatkan kontennya. Tapi kalau nggak ada, teman-teman pengen sekali cetakannya, bisa saya buatkan kontennya, bisa saya buatkan barangnya, kemudian barangnya saya kirim ke Anda. Tinggal masalah bagaimana negosiasi harganya ya. Oke, dan kita lanjut ke pembahasan intinya nih ya, yaitu membuat bak ukur. Saya pernah lihat reality show, salah satu reality show di TV itu, kembali ke laptop katanya. Oke sahabat teknik, sekarang teman-teman bisa lihat di layar kaca Anda ya. Ini proses painting ya. Setelah di epoksi primer, kemudian kita proses painting. Yang dalamnya tetap saya menggunakan spray gun ya, F75 saya gunakan. Catnya ya Suyuka ya. Bisa pakai cat lain, yang penting tipenya tipe Diko ya, tipe cepat, yang sejenis pilok ya. Oke, ini untuk sisi dalam ya, yang ini. Tetapi yang luarnya itu saya cuma pakai cat biasa, cat kolam khususnya, warnanya warna segitu. Atau yang jenisnya itu kalau kering kayak karet. Jadi tapi yang minyak ya, jangan yang air, karena air ini pengalaman saya nggak bagus. Cat yang menggunakan campuran air ini dia nggak tahan sama fiber, keangkatnya itu aneh, dia pecah-pecah seperti tanah sawah tuh kalau kena kemarau. Jadi gunakan cat yang sifatnya itu kayak karet kalau kering, dan bahan campurannya minyak. Mungkin teman-teman sudah tahu jenis catnya ya. Saya kasih contoh mungkin Apian ya. Ini bukan endorse lagi kawan-kawan. Ini teman-teman lagi ngecat ya. Sisi luarnya dikuas aja, karena memang sisi luar nggak halus.
Walaupun kawan-kawan pakai spray gun ya tetap tampilannya segitu, nggak halus. Kecuali teman-teman atau konsumen minta luarnya dikasih halus, maka banyak pilihan. Kita tempel plat fiber yang sudah dicetak yang halus, atau kita dempul pakai dempul yang hijau yang seperti yang biasa saya pakai, mungkin Alpha Gloss atau Sanpola. Oke, ini ya sudah sampai ya kita di titik akhir dari proses pembuatan bak ukur ini. 15 buah, panjang 60, lebar 30, tinggi 20 cm. Kemudian ada satu buah itu, ini proses penjemuran ya setelah dicat. Kemudian ada satu buah itu panjang 1,2 meter, lebar 50 cm, tinggi 30 cm, yang tadi yang sementara dikuas kawan saya ya. Eh, Bagi teman-teman yang punya kritikan, saran ataupun pertanyaan, silahkan coret-coret di kolom komentar yang ada. Eh, Masukan juga nggak masalah. Eh, Satu lagi, nanti tetap ikuti channel ini ya. Buat teman-teman yang sudah lama di channel Anak Teknik, terima kasih yang sebesar-besarnya telah sampai di menit ini. Karena tontonan kalian, subscribe kalian itu sangat membantu dari pemilik konten, dari kami, sehingga kami tetap berkarya. Eh, Oke, di konten selanjutnya, sekedar informasi, di konten selanjutnya bagi kawan-kawan yang punya niat untuk membuat bak ukur ini, saya akan buat konten selanjutnya itu ya part 11 lah. Eh, Apa namanya? RAB, jumlah material yang digunakan untuk membuat kolam ini ya. Sehingga kawan-kawan bisa mengestimasi berapa bahan yang Anda butuhkan untuk membuat satu unit kolam, atau 15 unit, bahkan 16 unit. Oke, sekian dari Anak Teknik. Anak Teknik mengucapkan wassalam.